Realita seringkali membuat kita terkejut atas inovasi sebuah penemuan yang berawal dari ide yang dianggap bodoh. Mungkin ide tersebut dilabeli sebagai ide yang bodoh karena masyarakat awalnya masih skeptis dan tidak paham. Siapa yang menyangka kalau kacamata fashion untuk anjing ternyata laku keras dan bisa menjadi sebuah bisnis yang sangat menjanjikan. Pada tahun 1976, Western Union yang merupakan perusahaan layanan transfer uang tercepat di dunia pada saat itu, menolak untuk membeli paten telepon yang dimiliki oleh Alexander Graham Bell, dan mengatakan kalau alat itu tidak memberikan mereka nilai tambah. Namun 3 tahun kemudian, mereka harus menyesali keputusan tersebut karena produknya sangat laris di pasaran. Garis antara ide yang benar-benar tidak berguna dan sebuah penemuan hebat sangatlah tipis. Itulah alasan kenapa kita butuh kejelian dan keyakinan atas keahlianmu sendiri. Ketika tidak ada yang percaya atas idemu, maka kamulah satu-satunya yang harus yakin dan berusaha membuktikan sebaliknya. Ingat, sesuatu yang sekarang dianggap hebat mungkin awalnya dianggap bodoh. Lalu ketika banyak orang suka, maka hal ini menjadi standar, kemudian menjadi hal yang normal. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Power of Starting Something Stupid karya Richie Norton. Buku ini membahas kalau banyak ide hebat di dunia seringkali dilabeli sebagai ide yang bodoh di awal. Nah, jika idemu dianggap bodoh, mungkin saja ini merupakan pertanda yang baik untuk mengejar ide tersebut dan tidak terlalu peduli atas apa yang orang lain katakan. Ketika Thomas Alva Edison masih muda, dia percaya kalau ayahnya merasa kalau dia itu bodoh. Ditambah lagi, gurunya juga sering mengatakan kalau dia sulit berpikir dengan jelas. Tapi, Edison tidak pernah membiarkan cemoohan itu menghambat dia dalam mengembangkan idenya. Banyak ide besar seringkali dianggap bodoh karena sebenarnya pikiran kreatif itu seringkali di luar nalar. Ibarat seperti yang dikatakan oleh ilmuwan terkenal Albert Einstein, jika ide pertamamu tidak absurd, maka tidak ada harapan lagi. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apakah idemu beneran bodoh? Bayangkan usiamu 80 tahun, duduk sendirian di bangku taman, lalu merenung masa lalu. Apakah kamu menyesali hal yang tidak kamu lakukan atau hal yang sudah kamu lakukan, bahkan mungkin terlihat bodoh? Di zaman sekarang, akan selalu ada alasan kenapa kamu tidak mengejar mimpimu. Banyak orang mungkin merasa kalau mereka perlu jadi kaya dulu, lalu mereka bisa bebas melakukan apapun yang mereka mau. Realitanya, sangat sedikit sekali orang yang bisa mencapai tingkat kekayaan tersebut. Kebanyakan orang justru lupa atas mimpinya dalam perjalanannya mengejar materi. Alasan lain yang mungkin kamu sering dengar adalah karena tidak punya uang, tidak punya waktu, atau tidak punya ijazah tertentu. Semua ini menjadi alasan dan membuat kamu percaya kalau kamu tidak pernah bisa mewujudkan mimpimu. Selain dari dalam diri, mungkin kita juga sering mendengar hal yang sama dari orang lain. Bayangkan kamu punya sebuah ide cemerlang. Lalu ketika kamu menceritakan ide tersebut kepada orang lain, dahi mereka lalu mengernyit dan bilang, "Gak masuk akal lah." Atau, "Kayaknya susah banget deh buat diterapin." Dalam situasi ini, kamu punya 2 pilihan. Kamu terus berjuang dan mewujudkannya, tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain, atau yang kedua, kamu patah semangat dan mengubur idemu dalam-dalam bahkan sebelum dimulai. Mungkin saja ketika idemu dilabeli sebagai ide yang bodoh, ini merupakan tanda kalau kamu harus menjalankannya dengan serius. Loh, kenapa? Karena ide bisnis hebat di dunia seringkali dilabeli sebagai ide yang bodoh di awal. Wajar saja, pandangan mayoritas orang seringkali sempit. Mereka sulit membayangkan kemungkinan masa depan. Maka itulah tugas seorang visioner, seorang pengusaha, seorang ilmuwan, dan sebagainya untuk melihat kemungkinan di masa depan. Orang hebat tersebut tetap memulai proyek itu karena mereka percaya pada firasat dan intuisi mereka, bukan opini orang lain. Kedua, ide bodoh, eksekusi yang cerdas. Sekarang, kamu sudah punya ide yang dianggap bodoh. Lalu apa? Ini merupakan tugas yang paling berat, yaitu eksekusi dengan cerdas. Kamu perlu keberanian dan keluar dari zona nyaman. Gimana caranya?
Selalu ingatkan diri kamu kenapa kamu memulainya. Hasrat yang besar untuk memberikanmu kegigihan dalam menghadapi rasa takut. Bagi tujuan besarmu menjadi tujuan kecil yang mudah dicapai. Kadang ada saatnya kita membuat sebuah tujuan besar lalu lupakan. Fokuslah selangkah demi selangkah. Hal ini mungkin membuatmu jadi lebih semangat dan tidak kewalahan. Di awal, kamu tidak perlu punya semuanya, dan itu adalah hal yang wajar. Misalnya, kamu menjual barang di awal tapi packagingmu belum sesuai standarmu atau alat produksimu belum standar industri. Ini adalah hal yang wajar. Namun, jika kamu terlalu fokus pada hal yang tidak kamu miliki, maka hal ini tidak akan mendekatkanmu pada tujuan besar yang ingin kamu raih. Jadi, fokus pada apa yang kamu miliki sekarang, perbaiki terus-menerus sepanjang jalan. Selain itu, kamu tidak perlu mengerjakan semuanya sendirian. Bangunlah jaringan dan berkolaborasi. Misalnya, kamu jago dalam bidang marketing. Carilah partner yang jago dalam hal produksi, atau kamu jago dalam hal finance. Maka kamu bisa mencari partner yang bisa melengkapimu. Di era sekarang, kamu tidak perlu melakukan semuanya sendirian. Kamu bisa berkolaborasi. Misalnya kamu punya kafe dan fokus spesialisasi kopi. Nah, untuk kue-kuenya, kamu bisa bekerja sama dengan toko roti setempat. Kamu tidak perlu memulai segala sesuatu dari nol. Jika kamu kurang pengalaman di satu bidang, kamu juga bisa belajar dari mana saja, entah dari mentor atau sesederhana dari internet. Ketiga, siklus ide yang dianggap bodoh. Ada yang menarik. Di awal, mereka akan mengatakan idemu bodoh. Lalu ketika ide bodohmu sukses, maka kemungkinan besar mayoritas orang mulai menerima. Idemu lalu dianggap sebagai ide yang brilian, menjadi sebuah standar, dan pada akhirnya menjadi sesuatu yang normal. Nah, biasanya setelah idemu menjadi sebuah kenormalan, maka akan banyak sekali produk tiruannya. Mungkin saja mereka meniru model bisnismu. Bahkan paling parah, mereka meniru logomu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam sebuah bisnis. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Daripada menghabiskan energi pada hal negatif, kita bisa fokus pada hal yang positif. Jangan berhenti dan nyaman pada kondisi normal yang baru. Mulai lagi untuk inovasi. Mulai lagi juga dengan ide yang dianggap bodoh. Karena jika tidak, maka akan ada masanya kita tidak lagi menjadi relevan. Inilah siklus yang dijalani oleh setiap ide besar yang brilian. Ketika kamu mencurahkan tenaga, waktu, dan sumber daya untuk membuktikan kalau idemu itu bisa berjalan, maka mungkin saja idemu tidak sebodoh yang orang lain pikir. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.